Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yunanto Wiji Pamungkas dari kelas 10 nomor absen 36. Saat ini, saya akan menjelaskan rangkuman materi dari mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 semester 2 mulai dari bab 1, yaitu teks negosiasi, kemudian bab kedua, yaitu teks biografi, dan bab ketiga, yaitu teks puisi. Selamat menonton. Untuk yang bab pertama adalah teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks yang berisi interaksi antara kedua belah pihak yang berunding dan saling tawar-menawar guna mencapai kesepakatan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian, yang selanjutnya adalah macam-macam bentuk negosiasi. Yang pertama, ada negosiasi berdasarkan situasi. Di antaranya, ada negosiasi formal. Negosiasi ini dilakukan oleh dua pihak, di mana perjanjiannya dilindungi, diawasi, dan sah secara hukum. Jika ada pihak yang melanggar, maka dapat diperkarakan dalam ranah hukum. Kemudian, ada negosiasi informal. Negosiasi ini dilakukan dalam kehidupan sehari-hari oleh beberapa pihak guna mencapai kesepakatan tanpa membutuhkan perjanjian yang melibatkan hukum. Kemudian, ada negosiasi berdasarkan untung ruginya. Di antaranya, ada negosiasi kolaborasi. Negosiasi ini menggabungkan kepentingan antar negosiator dan prinsip win-win, di mana kedua pihak saling mendapatkan untung yang besar. Kemudian, ada negosiasi dominasi, di mana salah satu pihak mendapatkan keuntungan besar, sedangkan pihak satunya mendapat keuntungan kecil, sehingga disebut negosiasi win-lose, di mana pihak kita mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan pihak lawan. Selanjutnya, ada negosiasi akomodasi, di mana pihak lawan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibanding pihak negosiator. Biasanya dikarenakan adanya kegagalan negosiator dalam bernegosiasi, sehingga disebut sebagai negosiasi lose-win. Kemudian, yang terakhir ada negosiasi menghindari konflik, di mana kedua negosiator menghindari konflik yang muncul dan tidak bersepakat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Kemudian, ada negosiasi berdasarkan cara penyampaiannya. Di antaranya, ada negosiasi lisan. Negosiasi ini dilakukan secara lisan, di mana negosiator berperan penting dalam negosiasi ini, dan memerlukan keahlian berbicara dan berunding agar upaya negosiasi berhasil. Yang selanjutnya adalah negosiasi tulis. Negosiasi ini dilakukan dengan menggunakan sarana tulisan dalam bentuk surat resmi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang akan diajukan ke perusahaan lain. Kemudian, yang selanjutnya adalah ciri-ciri dari sebuah negosiasi. Yang pertama, adanya partisipan yang memiliki kepentingan untuk saling bernegosiasi. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan dari kedua pihak yang saling bertolak belakang dalam satu perkara yang sama, sehingga membuat kedua pihak saling bernegosiasi. Yang ketiga, adanya pengajuan dan penawaran, dengan menyampaikan argumen yang kuat dalam proses negosiasi yang akan menentukan keberhasilan suatu negosiasi. Yang keempat, adanya kesepakatan sebagai hasil sebuah negosiasi. Kemudian, yang selanjutnya adalah faktor-faktor penentu keberhasilan sebuah negosiasi. Yang pertama adalah kesediaan untuk berkompromi dengan pihak lain. Kemudian, alasan yang disertakan mampu mengaruhi pihak lain. Selanjutnya adalah kesepakatan yang dicapai mampu mengaruhi pihak lain. Yang terakhir adalah tidak ada pihak yang dirugikan. Kemudian adalah struktur teks negosiasi, di mana diawali dengan orientasi, kemudian ada pihak yang melakukan pengajuan dan ada yang melakukan penawaran, sehingga akhirnya adanya persetujuan dan diakhiri dengan penutup. Kemudian selanjutnya adalah ciri kebahasaan teks negosiasi. Di antaranya ada pronomina, yaitu adalah kata ganti untuk orang, benda, dan tempat. Kemudian ada kalimat langsung, yaitu kalimat yang diucapkan secara langsung oleh negosiator. Selanjutnya ada kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang berisi pernyataan atau informasi yang satu arah. Kemudian ada kalimat interrogatif, yaitu kalimat yang berisi pertanyaan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya adalah pasangan tutur, yaitu tindakan saling memberi pesan dan tanggapan dalam suatu negosiasi. Yang terakhir adalah kalimat persuasif, yaitu kalimat yang berisi bujukan agar lawan bicara mengikuti usulan negosiator.
Kemudian, ada teknik bernegosiasi secara langsung, di mana seorang negosiator harus memiliki keterampilan berbicara, mampu berbicara efektif, dan telah memenuhi prasyarat organis. Kemudian, untuk materi terakhir dari teks negosiasi adalah bagaimana cara menyusun teks negosiasi. Untuk teks negosiasi tulis, langkah pertama adalah mencari topik penawaran atau pemesanan. Langkah kedua adalah membuat kerangka teks sesuai kerangka surat resmi. Dan langkah terakhir adalah mengembangkan kerangka menjadi surat penawaran atau pemesanan. Kemudian, untuk negosiasi tulisan dalam bentuk dialog, langkah pertama adalah menentukan topik permasalahan. 2. Menentukan partisipasi yang berbeda kepentingan. 3. Mengembangkan topik menjadi kerangka teks sesuai dengan struktur teks negosiasi. Yang terakhir adalah mengembangkan kerangka teks menjadi teks negosiasi dalam bentuk dialog. Yang selanjutnya adalah rangkuman materi dari bab kedua, yaitu teks biografi. Yang pertama adalah pengertian teks biografi. Biografi adalah sebuah teks yang berisi riwayat hidup seseorang yang dijelaskan secara lengkap semua kejadian-kejadian dalam hidup seseorang, mulai dari masa kecil hingga orang tersebut meninggal dunia, yang ditulis oleh orang lain. Kemudian, ada jenis-jenis teks biografi. Yang pertama adalah jenis biografi berdasarkan sisi penulis. Di antaranya ada autobiografi, yang berisi riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang itu sendiri. Kemudian ada biografi, yang berisi riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Yang kedua adalah jenis biografi berdasarkan izin penulisan. Di antaranya ada authorized biografi, di mana biografi ini penulisannya mendapatkan izin atas pengetahuan dari tokoh cerita yang ditulis. Kemudian ada unauthorized biografi. Biografi ini penulisannya tidak mendapatkan izin dan sepengetahuan tokoh cerita yang ditulis, biasanya dikarenakan tokoh cerita yang ditulis sudah meninggal dunia. Yang ketiga adalah jenis biografi berdasarkan isinya. Di antaranya ada biografi perjalanan hidup, yang berisi perjalanan hidup lengkap dari seseorang mulai dari masa kecil hingga meninggal dunia, atau bisa juga diambil bagian-bagian yang mempunyai kesan. Kemudian ada biografi perjalanan karir, yang berisi perjalanan karir dari seorang tokoh mulai dari awal karir hingga saat ini atau ketika sudah mencapai kesuksesan tertentu. Yang keempat adalah jenis biografi berdasarkan persoalan yang dibahas. Di antaranya ada biografi politik, di mana biografi ini diambil dari seorang tokoh yang dilihat dari sudut pandang dan kepentingan politik dari tokoh yang ditulis. Kemudian ada biografi intelektual, yaitu biografi dari seorang tokoh dengan melakukan kumpulan riset dan ditulis dengan gaya bahasa ilmiah. Dan ada biografi jurnalistik, yaitu biografi dari seorang tokoh yang didapatkan dari hasil wawancara yang ditulis sebagai bahan rujukan pendukung sebuah cerita. Yang kelima adalah jenis biografi berdasarkan penerbitnya. Di antaranya ada buku hasil terbitan sendiri, yaitu penulisan biografi dari seorang tokoh di mana biaya produksi dan penerbitannya ditanggung sendiri. Kemudian ada buku subsidi, yaitu penulisan biografi dari seorang tokoh di mana biaya produksi dan penerbitannya ditanggung oleh sponsor. Kemudian adalah ciri-ciri dari teks biografi. Yang pertama adalah menurut fungsinya. Di antaranya, memberi gambaran tentang kehidupan dan riwayat seseorang, memberi gambaran kepada pembaca tentang tema dan bobot karya seseorang yang akan dibeli, menganalisis dan menerangkan kejadian-kejadian hidup seseorang, dan memberikan pengetahuan kelebihan seorang penulis dan latar belakangnya. Yang kedua adalah menurut tujuannya, di antaranya memberikan pengetahuan perjalanan hidup seorang tokoh, digunakan untuk mengambil pelajaran dari kehidupan tokoh tersebut. Pembaca dan penulis dapat mencontoh tokoh tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menurut unsur-unsurnya. Di antaranya ditulis berdasarkan sudut pandang orang ketiga, ditulis dengan data yang ada, dan berisi data pribadi yang terpercaya. Kemudian yang selanjutnya adalah struktur teks biografi. Yang pertama adalah orientasi, yang berisi gambaran awal tentang tokoh dalam teks biografi. Biasanya berisi nama lengkap, tempat tanggal lahir, latar belakang keluarga, dan riwayat pendidikan. Yang kedua adalah peristiwa dan masalah, berisi penjelasan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dialami oleh tokoh semasa hidupnya. Yang ketiga adalah reorientasi, berisi pandangan penulis terhadap tokoh yang diceritakannya. Bagian reorientasi ini boleh ada dan tidak dalam teks biografi.
Kemudian yang selanjutnya adalah unsur kebahasaan teks biografi. Yang pertama adalah kata hubung atau konjungsi, yaitu kata yang berfungsi sebagai penghubung dua klausa atau lebih. Di antaranya adalah konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif, konjungsi korelatif, konjungsi antar kalimat, dan konjungsi antar paragraf. Yang kedua adalah rujukan kata, yaitu kata yang merujuk pada kata lain yang memperlihatkan keterkaitan, di mana rujukan kata berhubungan dengan kata ganti. Yang ketiga adalah kata kerja atau verba, yaitu kata yang menunjukkan suatu tindakan, pekerjaan, atau aktivitas. Yang keempat adalah kata sifat atau adjektiva, yaitu kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, atau binatang. Yang kelima, waktu, peristiwa, dan tempat, yang berisi kata-kata yang menunjukkan urutan waktu, peristiwa, dan tempat. Kemudian yang selanjutnya adalah rangkuman materi dari bab ketiga, yaitu teks puisi. Yang pertama adalah pengertian puisi. Puisi adalah karya sastra yang berisi ungkapan hati, pikiran, dan perasaan penulis yang disampaikan dengan bahasa yang indah. Kemudian struktur fisik yang menyusun sebuah puisi. Di antaranya terdapat gaya bahasa atau majas, pencitraan atau imaji, kata konkret, diksi atau pemilihan kata, rima atau irama, dan tipografi. Yang selanjutnya adalah gaya bahasa atau majas yang sering digunakan dalam puisi. Di antaranya adalah metafora, yaitu sebuah kiasan langsung. Artinya, benda tidak disebutkan tetapi dikiaskan dan diungkapkan secara langsung. Contohnya adalah buah hati yang berarti anak kesayangan, buah bibir yang artinya topik pembicaraan. Yang selanjutnya adalah majas simile. Majas simile adalah majas yang menyamakan satu hal dengan hal lain dengan menggunakan kata-kata pembanding. Biasanya menggunakan kata-kata seperti bagai, laksana, atau kata pembanding lainnya. Kemudian ada majas personifikasi. Personifikasi adalah mempersamakan benda dengan manusia. Benda-benda mati dibuat dapat berpikir dan bertindak seperti layaknya manusia pada umumnya. Kemudian ada majas hiperbola. Hiperbola adalah majas yang menggunakan kata-kata yang melebih-lebihkan sesuatu yang dibandingkan agar mendapat perhatian pembaca. Yang selanjutnya ada majas ironi. Ironi adalah majas yang berupa kata-kata yang bersifat berlawanan dan bertentangan makna untuk memberikan sindiran, terutama untuk puisi pamflet, demonstrasi, dan kritik sosial. Yang terakhir ada majas repetisi. Repetisi adalah majas yang berupa pengulangan yang menampilkan pengulangan kata atau kelompok kata yang sama dalam satu kalimat atau antar kalimat. Kemudian, struktur fisik yang selanjutnya adalah citraan atau imaji. Yang pertama adalah imaji penglihatan atau visual, yaitu citraan dengan menggunakan kata-kata yang menggambarkan seolah-olah objek yang dicitrakan dapat dilihat. Yang kedua adalah imaji pendengaran atau auditif, yaitu citraan dan menggunakan kata-kata yang membuat pembaca seolah-olah bisa mendengar suara yang digambarkan oleh penulis puisi. Yang ketiga adalah imaji perabaan atau taktil, yaitu citraan dan menggunakan kata-kata yang membuat pembaca seolah-olah dapat merasakan sesuatu dengan indera perabanya apa yang terjadi dalam puisi. Yang keempat adalah imaji penciuman atau olfaktori, yaitu citraan dan menggunakan kata-kata yang merangsang indera penciuman pembaca seakan-akan dapat mencium bau yang diungkapkan dalam puisi. Yang kelima adalah imaji gerak atau kinestetik, yaitu citraan dan menggunakan kata-kata yang menyatakan suatu gerakan sehingga pembaca seolah-olah dapat merasakan gerakan tersebut dalam puisi. Yang keenam adalah imaji pengecap atau gustatori, yaitu citraan dan menggunakan kata-kata yang dapat merangsang indera pengecap pembaca puisi sehingga pembaca seolah-olah dapat membayangkan rasa yang diungkapkan dalam puisi. Kemudian, struktur fisik puisi selanjutnya adalah kata konkret dan diksi. Kata konkret. Kata konkret adalah kata yang merujuk pada suatu objek yang memiliki wujud nyata dan benar-benar ada sehingga dapat ditangkap oleh indera manusia dan dapat menimbulkan imajinasi. Selanjutnya adalah diksi atau pemilihan kata. Diksi merupakan pemilihan kata-kata yang dilakukan penulis agar puisinya terkesan estetik. Penulis puisi akan memilih kata-kata yang memiliki makna kiasan, lambang, dan pesanan bunyi yang sesuai dengan isi puisi dan kemudian akan disusun dengan cermat.
Kemudian, struktur fisik yang selanjutnya adalah rima atau irama dan tipografi. Rima atau irama adalah persamaan bunyi pada puisi baik di awal, tengah, maupun di akhir baris puisi. Ketika melakukan pemilihan kata pada puisi, seringkali setiap baris puisi memiliki bunyi yang sama dan harmonis. Terdapat dua jenis rima dalam puisi, yaitu vertikal dan horizontal. Untuk rima vertikal memiliki beberapa jenis, di antaranya rima sejajar berpola dengan sajak A. Kemudian rima kembar berpola dengan sajak A, B. Kemudian rima berpeluk berpola dengan sajak A, B, A. Dan rima berserang berpola dengan sajak AB. Untuk rima horizontal terdapat dua jenis, yaitu aliterasi, yaitu persamaan bunyi konsonan pada setiap kata dalam satu baris, dan asonansi, yaitu persamaan bunyi vokal pada akhir setiap kata dalam satu baris. Yang terakhir adalah tipografi. Tipografi adalah bagaimana penulis menuliskan puisinya dalam suatu bentuk. Bentuk tipografi puisi diantaranya ada dalam bentuk baris, per bait puisi, model zigzag, dan lain-lain sesuai dengan keinginan penulis. Selanjutnya adalah struktur batin yang menyusun sebuah puisi. Yang pertama adalah tema. Tema adalah unsur puisi yang menjadi dasar dan landasan garis besar isi dari suatu puisi. Yang kedua adalah rasa. Rasa pada puisi adalah bagaimana sikap serta menunjukkan ekspresi penulis terhadap permasalahan yang ada dalam puisi ciptaannya. Yang ketiga adalah suasana atau nada. Suasana dan nada dalam puisi adalah bagaimana sikap penulis dalam mengungkapkan segalanya dalam puisi sesuai dengan keadaan jiwa penulis. Yang keempat adalah amanat. Amanat puisi merupakan pesan dan ajaran moral yang terkandung dalam puisi yang ingin disampaikan oleh penulis puisi. Selanjutnya adalah deklamasi puisi atau pembacaan puisi. Ketika seseorang ingin membacakan puisi, maka ia harus memperhatikan teknik pembacaan puisi yang benar dan tepat. Di antaranya meliputi pelafalan, intonasi, dan ekspresi. Yang pertama adalah pelafalan. Seseorang harus dengan jelas mengucapkan kata-kata dalam puisi, mulai dari bunyi vokal dan konsonan, dan setiap kata harus diucapkan dengan jelas. Kemudian ada intonasi. Seseorang harus tahu kapan menaik turunkan dan tinggi rendahnya suara serta penekanan setiap kata dalam puisi sesuai dengan isi puisi yang disampaikan. Yang terakhir adalah ekspresi. Seseorang harus memperhatikan raut wajah dan gerak tubuhnya agar sesuai dengan isi puisi yang dibacakan dan agar para pendengar juga memahami dan merasakan apa yang disampaikan. Materi terakhir dalam bab 3 teks puisi adalah menulis dan musikalisasi puisi. Untuk menulis puisi ada beberapa langkah. Di antaranya, yang pertama adalah menentukan tema puisi. Kedua, menulis ide dalam pikiran dan perasaan. 3. Menentukan dan mengembangkan pilihan kata. 4. Menyusun larik-larik puisi menjadi bait dan memperhatikan rima. Yang terakhir adalah memberi judul yang menarik sesuai dengan isi puisi. Kemudian, yang selanjutnya adalah musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi adalah suatu kegiatan pembacaan puisi dengan cara dilakukan, diberi irama, dan diiringi musik yang sesuai dengan isi puisi sehingga lebih menarik. Sekian dan terima kasih sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan tentang rangkuman materi mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10 semester 2. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.